Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Rizkiansyah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu tuple. Apa itu tipe data tuple? Nah, tipe data tuple adalah urutan objek yang tidak dapat diubah. Tuple mirip dengan daftar atau list, namun tidak dapat dimodifikasi setelah dibuat. Tuple digunakan untuk menyimpan sekumpulan data yang tetap atau konstan. Tuple didefinisikan dengan tanda kurung biasa dan elemen-elemennya dipisahkan oleh tanda koma. Misalnya, dalam kurung 1,2,3. Nah, itu adalah contoh dari tuple dengan 3 elemen. Nah, di sini ada beberapa cara atau methods tuple, yaitu ada access, range, change, add, remove, dan ada dua looping yaitu for loop dan while loop. Lalu mari kita langsung ke codingannya. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah contoh dari tuple. Di sini lalu nah, tuple juga mengizinkan kita untuk membuat elemennya itu duplikat. Contohnya seperti ini. Di sini ada nilai yang sama gitu. Jadi ada dua nilai di dalam satu tipe data tuple. Dia mengizinkan. Jadi dia akan tetap berjalan si codingannya ini. Karena ada beberapa tipe data yang tidak mengizinkan duplikasi ini. Nah, di sini kita bisa dapat menghitung isi dari tipe data tuple, yaitu elemen-elemennya menggunakan variabel len di printnya. Jadi dia akan menghitung isinya, yaitu ada 9. Nah, kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, benar. Berarti ini adalah benar isinya karena isinya ada 9. Nah, gimana sih cara membedakan mana tuple dan mana tidak? Nah, variabel tuple itu atau tipe data tuple dia itu harus menggunakan tanda koma di sesudah kita menulis elemen yang ada di dalamnya. Jika kita tidak menggunakan tanda koma, dia akan membacanya sebagai string. Nah, jika kita memakai, dia akan membacanya menjadi tuple. Nah, di sini ada 3 tipe data yang berbeda, yaitu kita bisa lihat ini adalah tuple yang di atas seperti yang atas, ada integer, dan juga ada boolean, yaitu adalah true false. Nah, tuple bisa tetap menjalankan program dengan berisikan tipe data yang berbeda. Lalu kita lanjut. Di sini di dalam satu tuple ini, di dalam satu tipe data tuple ini ada langsung 3 tipe data yang berbeda. Nah, jika tadi kan terpisah. Nah, sekarang kita disatukan menjadi satu. Nah, walaupun dijadikan satu seperti ini, dia tetap berjalan seperti normal. Nah, bisa kita lihat dia masih bisa menjalankan programnya. Jadi si tuple ini bisa berjalan walaupun ada tipe data lain yang ada di dalam tipe datanya tersebut. Di dalam elemennya ada tipe data lain seperti itu. Nah, kita juga bisa menjalankan tipe data tuple yang ada di dalam tipe data tuple. Nah, dengan cara kurung bukanya yaitu ada double, ada 2 gitu. Di dalam kurungnya lagi seperti itu. Kita lihat. Nah, di sini yang bagian sini kita bisa memilih. Misalkan kita ingin memilih indeks ke-1 dari elemen tuple yang ada di atas ini. Nah, kita akan lihat apa yang keluar. Nah, yang keluar adalah Herta karena Herta berada di indeks pertama, sedangkan Mei berada di indeks 0. Nah, jika kita ubah menjadi 0, apa yang terjadi? Nah, dia akan keluar Mei. Misalkan kita keluarkan 5, siapa yang keluar?
Nah, yang keluar adalah King Chu. King Chu ini berada di indeks kelima. Seperti itu. Kita bisa memilih secara bebas ya. Selama tidak keluar dari yang ada di sini. Karena di sini ada 9, misalkan kita tulis 9 di sini, dia tidak akan keluar. Karena 9 itu tidak ada. Karena kan kita hitungnya dari 0 sampai 8. Walaupun ini ada 9. Seperti itu. Nah, di bagian yang sini kita bisa melihat di bagian printnya, print this tuple -3. Nah, loh kok -3? Emangnya bisa? Kan ini hanya hingga sampai 0. Nah, -3 ini artinya kita akan memulainya dari sebelah kanan. Jadi -1, -2, -3. Nah, yang keluar akan Tingyun ini. Kita coba, apakah benar? Nah, benar. Misalkan kita ubah -2, apakah yang keluar bro-nya? Kita lihat. Nah, betul. Berarti dia dari kanan ke kiri. Seperti itu. Kita bisa juga menggunakan cara yang seperti ini. Nah, lalu yang di bagian ini kita bisa menggunakan cara yang seperti ini. Ini artinya adalah kita memulai dari indeks kedua hingga indeks ketujuh. Nah, kita lihat indeks kedua hingga indeks ketujuh itu siapa aja? Nah, yaitu ini. Rasio, Gepard, Shuiyi, Qingchu, dan Tingyun. Nah, dia hanya akan mengeluarkan indeks kedua hingga indeks ketujuh. Nah, indeks 01 tidak dimasukkan dan indeks 8 9-nya tidak dimasukkan. Oke, kita bisa lihat yang di sini. Di sini ada yang jika sebelumnya kita memulai dari indeks kedua hingga indeks ketujuh. Nah, di sini kita hanya mengisikan bagian sebelah kanannya yaitu 3. Yaitu berarti kita memulai dari indeks 0 hingga indeks ketiga, yaitu siapa aja. Kita bisa coba kita seperti ini. Nah, kita hanya sampai indeks ketiga. Nah, indeks ketiga itu Gepard. Karena dia indeks ketiga, jadi tidak dimasukkan. Yaitu yang kita masukkan hanya dari indeks 0 hingga 2. Seperti itu. Nah, bila di bagian sebelah kiri, dia akan memulainya dari indeks ketiga. Kita lihat. Nah, indeks ketiga 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Jadi simpelnya itu yang sebelah kanan, bagian kanan itu adalah sampai di mana, yang sebelah kiri itu dari mana. Nah, seperti itu. Contoh kesimpulan singkatnya. Nah, ini juga sama, yaitu -5 dan -2 seperti yang tadi awal. Cuma bedanya mereka memulainya dari yang sebelah kanan ya, karena minus. Nah, seperti ini. 5 dari sini, sini. Dari -5 ke -2. Berarti dari sini ke sini. Karena -2-nya kan ini bro-nya. Nah, dia tidak di-include karena tidak termasuk ininya. Nah, di sini kita juga bisa melihat jika ada elemen yang kita ingin cek apakah misalkan Shuiyi ada di dalam elemen tuple this tuple ini. Nah, jika ada, dia akan ngeprint yes. Nah, jika kita ganti Tingyun misalkan, tidak usah. Gitu, Pak. Nah, ada. Jika tidak ada, misalkan kita isi siapa? Kita isi serval. Misalkan tidak ada, apakah dia tidak akan ngeprint jika tidak ada. Jadi kita harus memasukkan else ya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.